Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Syafi'i sebagai guru mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 1 Mojosari, Kabupaten Mojokerto, sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, tanggal 24 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Tepatnya pada kelas 10-4 dengan metode problem based learning. Untuk selanjutnya, silakan menyaksikan video saya. Terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, kita akan mulai pelajaran hari ini. Semoga saja Allah akan memberikan berkah dan rahmatnya buat kehidupan kita akan datang. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, alhamdulillah. Oh ya, seperti tagihan setiap minggu, hafalannya gimana? Masih lancar? Alhamdulillah. Coba Bapak pengen tahu hafalan terakhir kita surat Al-Fil ya? Ya. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih, ternyata masih baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, biar pembelajaran nanti lebih enak, dipersiapkan ya, secara mental, psikis, sersan aja, santai tapi serius ya. Jadi nanti biar jangan terlalu tegang atau seperti apa. Dan terlebih lagi soal kerapian ya, kebersihan harus dijaga biar enak nanti dipandang juga sedap, kemudian hidup juga lebih sehat ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan absensi dulu ya. Kira-kira ada yang nggak masuk ya hari ini ya kok? Kelihatannya ada bangku kosong. Iya Pak, ada. Oke, saya absensi dulu ya. Ahmad Arju Syafa. Saya Pak. Hadir. Andi Rafid Ahmad Sarif. Saya Pak. Aurelia Gea. Lagi Oh sakit. Ya, sudah berapa hari? mulai hari ini. Baru hari ini. Belum ada keinginan kelas untuk menjenguknya ya? Ya nanti dijenguk ya kalau ada kesempatan. Ayu Dia Lestari. Saya Pak. Baptista Fania. Sakit. Ya. Iya, di musim hujan ini memang harus menjaga kesehatan ya. Citra Pesona Ratu Adela. Saya Pak. Dea Amalia
Putri? Izin. Izin. Oh, ada kepentingan keluarga. Baik ya. Jadi ada beberapa anak yang nggak sakit karena sakit. Ada 2 anak. Ya memang kita harus menjaga kesehatan ya. Apalagi di musim penghujan. Makanya biar hidup kita tetap sehat, jaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya kepingin merefresh pelajaran kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang materi bab tentang zina, ya. Oke, zina sudah selesai. Kita sekarang kan masuk ke pembelajaran di bab yang ke-7, yaitu tentang mahabbah, khauf, roja, sama tawakal. Ada yang pernah dengar istilah ini? Belum pernah. Belum, Pak. Kalau tawakal? Pernah. Pernah ya, tawakal. Khauf? Belum. Roja juga belum ya? Ya. Oke, hari ini nanti kita akan membahas tentang materi ini dan keterkaitan antara keempatnya. Ya, keterkaitan antara keempatnya. Sejauh apa sih sebenarnya dari pemahaman ini, biar nanti di dalam pembelajaran kali ini saya akan mencoba menggunakan pendekatan problem based learning ya. Problem based learning. Nah, di sini nanti saya akan utarakan beberapa dari tujuan pembelajaran, kemudian nanti ketercapaian yang harus dicapai di dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam ada juga khauf. Jadi mahabbah istilahnya kalau dalam bahasa Arab ya, mahabbah, ada khauf atau rasa takut. Roja adalah suatu harapan. Ya, suatu harapan. Kemudian ada tawakal. Ini ya. Baik, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu bagaimana kita kemudian nanti bisa memahami hakikat mencintai Allah. Seperti apa sih hakikatnya kita untuk mencintai Allah? Nah, ini nanti di dalam pembelajaran based learning, ya, pembelajaran yang lebih ke pokok inti daripada pembelajaran. Jadi nanti sampai bisa lebih mendalam, menjauhi. Jadi bukan hanya sekedar memahami cinta, tapi hakikat cinta itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada menjelaskan konsepnya. Konsepnya khauf, takut itu seperti apa sih? Ya. Yang ketiga menerapkan konsep khauf, roja, tawakal dalam situasi atau kehidupan yang relevan dalam kehidupan kalian. Kemudian yang terakhir mengembangkan sikap kritis dan solutif. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya mau bertanya ke kalian semua, ya, dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak kalian mengalami sampai sudah berusaha semaksimal mungkin, belajar dengan sungguh-sungguh, ibadahnya juga sudah betul, tepat waktu, tertib, tapi yang menjadi harapan sampean, doa sampean, itu seakan-akan kok Allah tidak mendengarkan atau tidak dijawab oleh Allah. Kan ini artinya kan bertentangan kan dengan sifat Allah sendiri. Bertentangan kan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah pernah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Nah, oleh karenanya itu, biar kita nanti lebih jauh, kita akan coba memahami sebenarnya ini ya, konsep mencinta itu seperti apa. Jangan-jangan apa yang kita lakukan dengan konsep cinta itu salah. Oke? Baiklah, anak-anakku sekalian, dan yang terakhir ketercapaiannya ya. Nah, ini metode yang akan saya terapkan dalam pembelajaran kali ini, yaitu metode based learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui proses pemecahan masalah yang nyata dan relevan. Makanya hari ini nanti kita akan mencoba untuk mendiskusikan secara bersama-sama. Ya, sampai silakan cari informasi sebanyak mungkin.
identifikasi persoalan, munculkan persoalan kalau perlu, atau justru bagaimana kemudian sampean bisa memecahkan persoalan itu dengan diskusi antar sama teman. Jadi istilah kolaboratif atau belajar dengan teman itu benar-benar nanti akan tercapai ya dalam pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, ya ini perilaku mahabbah, khauf, dan roja. Ya, hakikat mencintai Allah atau mahabbah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Makanya tadi saya akan mencoba memberikan ilustrasi ya, ilustrasi dalam pembelajaran kali ini, biar nanti sampean menemukan persoalan-persoalan, mengidentifikasi masalah yang kemudian nanti akan kita pecahkan sebagaimana dalam unsur-unsur dalam based learning. Ya, nanti akan saya contohkan sebuah video tentang salah seorang sahabat Rasulullah. Saya ingin sampean benar-benar memahami karakternya siapa, perjuangannya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Kemudian mengakumulasikan dengan tema kita hari ini, yaitu mahabbah, roja, khauf, sama tawakal. Baik ya, jadi nanti ada ilustrasi bagaimana sih perjuangan seorang Abdurrahman Al-Auf ya, ketika beliau di Mekah, kemudian ketika beliau harus diberi tantangan, kemudian harus hijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala harta bendanya. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin kalau misalnya saya tanyakan bagaimana sih keterkaitan antara empat. Jadi ini nanti empat unsur inilah yang akan menentukan proses pertemuan usaha dari manusia. Ya, saya akan mencoba untuk mengilustrasikan sebuah cerita ya. Pernah saya diundang di sebuah masjid, kemudian disuruh ngasih kultum. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik ya. Ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimana sih Islam kemudian bisa merubah kehidupan seseorang? Beliau mencontohkan dengan keberadaan seorang marbot. Marbot itu adalah orang yang mengurusi urusan yang ada di masjid. Kenapa orang marbot itu kehidupannya masih miskin? Padahal ibadahnya sudah baik, ya kan? Ngurusi agama juga. Tapi kok tetap aja miskin. Nah, ini jadi menarik ya. Karena apa? Islam sendiri kan kata Rasulullah, innama bu'istum liutamima makarimah akhlak. Jadi sebenarnya Islam hadir itu untuk menentukan jalan proses sampai untuk menata kehidupan yang lebih baik dari tujuan hidupnya. Ya. Jadi dalam kehidupan Islam itu nanti ada 4 tujuan utama yang perlu dicapai. Ya. Jadi ketika kita mengharapkan ridha kepada Allah itu, pertama adalah dengan cara kekuasaan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua dengan ilmu. Ya, untuk mencari ridha Allah. Siapa beliau? Ada Sayyidina Ali. Ada Abu Hurairah dengan keilmuannya. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah dengan harta. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Ya. Nah, yang keempat yaitu dengan tenaga. Ini yang lebih menariknya ya. Ada Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Muadzin. Jadi ketika semuanya sudah pada passionnya ya, pada posisinya, ternyata Bilal melihatnya, oh, kekuasaan sudah dipegang oleh Umar bin Khattab, ada Umar bin As. Keilmuan ada Sayyidina Ali.
Terus kekayaan ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Akhirnya si Bilal, kalau memang semuanya sudah dipenuhi 3 orang ini, maka yang keempat dengan tenaga saya akan menyerahkan tenaga dan jiwa raga saya untuk Islam. Oke ya. Akhirnya Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Rasulullah mendengar suara Bilal, Rasulullah langsung komen, ya kan? Kalian langsung like, Utsman langsung subscribe. Nah, ini kan? Apa komen Rasulullah? Saya mendengar terompa Bilal di surga. Ini luar biasa. Jadi ada 4 passion ini. Makanya dalam pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk sebenarnya konsep memahami cintanya, takut kita kepada Allah itu sejauh apa sih? Ya. Nah, di kesempatan kali ini kita nanti akan diskusi tentang hal itu. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya sebenarnya apa sih keterkaitan antara keempat ini? Ada yang tahu keterkaitannya? Antara kok gandeng gitu loh, mahabbah, kemudian ada roja, ada khauf, sama tawakal. Bagaimana keterkaitan antara keempat ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Jadi hubungan antara mahabbah, roja, khauf sama tawakal itu sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai Allah, kita pasti takut kepadanya. Takut dalam tanda kutip, takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita takut, kita pasti mempunyai harapan yang baik kepada Allah, dan dengan tawakal kita menyerahkan semuanya kepada Allah, dan kita tentunya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak. Ada yang lain? Ya. Nah, ada lagi kasus ketika kita mencintai kepada Allah, ya, ketika kita mencintai kepada Allah, dari kesungguhan cinta itu tiba-tiba ada kecenderungan untuk ada rasa takut ya. Satu sisi sangat mencintai Allah tapi takut dengan sisi khaufnya. Sifat khaufnya juga harapan. Apa keterkaitan antara cinta ini kemudian ada perasaan takut dan juga harapan? Mungkin ada yang ingin kasih komentar. Saya Pak, menurut saya hal tersebut dikarenakan karena orang-orang tersebut paham akan keagungan, keadilan dan kasih sayangnya Allah. Seperti contohnya itu kayak rasa takut itu disebabkan dari kesadaran dirinya untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan berserah diri bahwa ya takdir Allah itu yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih. Iya, seperti itu ya. Jadi bahkan ketika kita itu berdoa, itu pun ada perasaan kita disuruh doa itu dengan khaufan wa tama'an. Takut Allah tidak meridhoi. Tapi kita juga berharap bahwa doa kita akan diridhoi oleh Allah, dua sisi ini. Baiklah anak-anakku sekalian, nanti lebih jauh mengenai 4 tema ini nanti saya berharap sampai bisa berdiskusi dengan teman-teman ya. Maka nanti saya akan tampilkan sebuah video tentang sejarah perjalanan Abdurrahman bin Auf. Sebentar ya, nanti saya berharap nanti sampai coba cari atau identifikasi apa dalam kehidupan Abdurrahman ini dengan keterkaitan 4 aspek ini. Sehingga beliau menjadi seorang sahabat yang sangat dermawan. Beliau sukses di Mekah sebelum Islam itu hadir di sana. Kemudian beliau juga sukses di Madinah ketika beliau hijrah ke Madinah. Baik,
biar nggak lama-lama, biar cukup waktunya, kita akan melakukan diskusi, ya. Nanti kita akan bikin kelompok dan kelompoknya akan biar nanti merata, ya, biar merata. Kemarin kan sudah saya kasih angket dan tes buat sampean kemarin dan sudah saya setorkan kan. Itu sebagai acuan diagnostik saya, tes diagnostik saya, biar nanti bisa satu kelompok ada yang kemampuannya standar, tinggi, rendah, biar bisa kerjasama, ya. Baik, biar nggak lama-lama, silakan sesuai kelompok yang kemarin, hasil diagnostik kemarin. Oke ya, silakan. Saya kasih waktu, saya hitung sampai 10, dan semoga saja semuanya sudah sesuai di tempat duduknya. Sudah semua ya? Sudah sesuai tempat duduknya? Baik, tugas kalian di sini adalah, nanti saya akan kasih LKPD. Saya kasih LKPD. Tugas sampean pertama adalah mencermati video ini, kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Nanti sesuaikan dengan apa yang ada di LKPD. Di LKPD ini nanti tugasnya ada 2, yaitu tugas yang bersifat kelompok, yang nanti harus disetorkan atau diselesaikan hari ini sebelum presentasi tentang materi hari ini. Kemudian tugas mandiri yang berupa refleksi, ya, jadi bagaimana sampean merefleksikan 4 tema itu untuk melihat atau membaca konteks sosial di sekitar sampean yang relevan. Itu nanti akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Oke ya. Baik, sambil saya putarkan videonya nanti, saya akan bagi dulu untuk LKPD-nya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan dicermati dulu video yang saya putarkan hari ini. Silakan didiskusikan sama teman-teman, identifikasi persoalan-persoalan, identifikasi permasalahan atau mungkin pemecahan masalah dari problem atau sejarah yang ada di dalam video. Dari pencermatan video tadi, silakan berdiskusi dengan teman sendiri sambil dicek di LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Seperti yang saya janjikan kemarin, jadi saya berharap kalian bisa kerjasama yang baik ya. Karena nanti termasuk dalam asesmen saya untuk memberikan penilaian bagaimana sih kerja kelompoknya yang baik seperti apa. Ya. Nggak ada masalah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, dikerjakan dulu. Ada persoalan? Belum? Belum. Ya. Oh ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. As-sabiqunal awwalun itu apa, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, asabiqunal awwalun. Ada yang tahu asabiqunal awwalun? Asabiqunal awwalun adalah beberapa sahabat yang masuk Islam lebih dahulu. Ada berapa orang? 11. Ya, ada 11 orang. Ya. Yaitu adalah golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, silakan dilanjut. Ada lagi yang belum jelas dengan persoalannya? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Saya pernah dengar kisah cintanya Robi'ah Adawiyah, nggih. Itu filosofinya bagaimana, Pak? Ya,
Robi'ah Adawiyah. Ini agak sedikit melebar ya, tapi insya Allah nanti sangat terkait dengan memahami kata cinta ya, cinta kepada Allah. Robi'ah Adawiyah ini adalah salah seorang sufi Islam perempuan yang di dalam Islam. Ini dikisahkan di dalam beberapa syairnya ya. Tadi diceritakan kenapa sih kemudian Robi'ah Adawiyah itu terkenal sebagai seorang tasawuf sufi yang sangat memahami tentang cinta. Jadi pernah diceritakan di sana Robi'ah Adawiyah itu pergi ke Baghdad dengan membawa obor sama air. Obor di tangan kanan, kemudian air di tangan kirinya. Ketika berpapasan dengan salah seorang sahabat, beliau ditanya, "Wahai Robi'ah Adawiyah, buat apa itu obor sama air?" Apa bilang Robi'ah Adawiyah? "Saya kepingin membakar surga dan memadamkan neraka." Ya, jadi inilah Robi'ah Adawiyah. Beliau ingin menunjukkan bahwasanya cintanya kepada Allah itu bukan urusan karena neraka. Jadi ibadah Robi'ah Adawiyah itu bukan karena kepingin mengharapkan surga atau terlepas dari hukuman neraka, tapi lebih bagaimana perasaan cintanya kepada Allah. Bahkan di dalam bait-bait selanjutnya diceritakan, "Ya Allah, kalau memang aku ini mengabdi kepadamu karena ingin mendapatkan surgamu, maka lemparkan aku ke neraka. Tapi karena aku beribadah karena takut kemudian terbakar di neraka, maka padamkan neraka. Tapi ya Allah, yang aku minta satu, ketika aku nanti bertemu dengan engkau karena cintaku, maka jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu dariku." Ini hebatnya Robi'ah Adawiyah ya. Oke? Ya. Gimana? Sudah ditemukan? Sudah ditemukan? Sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Belum ya. Kita tunggu ya. Kelompok 2? Belum. 3? Belum. Baik. Silakan dilanjut. Ya, kalau ada temannya yang kurang paham, nanti bisa dibantu ya. Silakan browsing kalau memang perlu ya, biar nanti kita mendapatkan wawasan yang luas dari satu persoalan. Kita bisa tinjau dari beberapa aspek, dari beberapa referensi. Kalau mau lihat di Google, monggo ke Google. Yang cari di buku, silakan di buku atau informasi segala macam ya mengenai hal ini. Sudah? Sudah ya? Sudah selesai ya? Baik, waktunya kita unjuk kerja ya. Saya kepingin tahu hasil dari diskusi yang kalian lakukan selama beberapa waktu tadi. Kita lihat nanti. Saya berharap nanti ada apresiasi ya. Apresiasi dari teman. Nanti kalau misalnya ada persoalan yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau memang perlu pemahaman lebih jauh atau mungkin punya pemahaman yang berbeda mungkin dari sumber yang berbeda, silakan diutarakan. Biar nanti diskusi kita lebih hidup, lebih banyak referensi, lebih bermakna. Itu yang penting dalam pembelajaran kali ini ya. Lebih bermakna, sampai lebih bisa memahami dengan beberapa perspektif atau sumber yang diperoleh. Kelompok 1 sudah siap presentasi. Silakan hasilnya dikirimkan ke saya. Ya. Sudah. Baik, silakan dipersiapkan dulu sambil saya menyiapkan materinya. Ya, silakan menempati tempat untuk presentasi. Silakan, saya kasih waktu cukup untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakter Abdurrahman bin Auf dan juga hikmah yang dapat kita ambil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurniawan, saya dari kelompok 1. Saya Ahmad Adi Jafa. Saya Rizka Ariyanti. Dan saya Saskia Karunding Putri. Saya menjadi Natani. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, dari video yang kita nanti kita dapat mengenali karakter Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu seseorang as-sabiqun awwalun, atau salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dari satu orang, dan merupakan
sahabat terdekat Nabi. Abdurrahman bin Auf itu orangnya dermawan, dan sebelum Islam datang pun Abdurrahman bin Auf itu adalah menjadi salah satu orang terkaya di Mekah pada saat itu. Terus karena sikap mahabbah, sikap khauf dan roja dan tawakal pada Allah, pada saat itu kaum Islam atau kaum muslimin yang berada di Mekah mau hijrah ke Madinah, dan Abdurrahman bin Auf diberi pilihan oleh petinggi Quraisy atau suku-suku yang kalau sejarah itu yang paling tinggi derajatnya di Mekah atau suku Quraisy untuk memilih, jika kau ikut ke Madinah maka hartamu di sini saja dan gak usah bawa istrimu. Kalau kamu menetap di sini dan tidak ke Madinah, kamu pilihlah wanita di sini yang paling cantik yang ingin kamu nikahi, terus hartamu akan kami kasihkan ke kamu semuanya. Jadi Abdurrahman ini mengajarkan kita bahwa karena cintanya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia merelakan hartanya, seluruh hartanya dan istrinya untuk kaum Quraisy dan meninggalkannya dan kembali ke Madinah, ikut hijrah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan karena rasa cintanya, takutnya itu, Abdurrahman bin Auf di Madinah khususnya disaudarakan dengan orang terkaya di Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad bin Rabi itu termasuk orang-orang terkaya yang ada di Madinah. Jadi setelah ditemukan bersaudara, akhirnya Sa'ad bin Rabi pada saat itu meminjamkan sebagai Nabi Auf, mengasihkan setengah dari hartanya untuk Abdurrahman bin Auf, dan akhirnya tak butuh waktu lama untuk Abdurrahman bin Auf mengelola harta itu, dan sekitar tak lama Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, hendaknya sesama muslim saling menyayangi dan tolong menolong. Sesama muslim kita harus memperkuat persabaran kita, yaitu uwasanya. Kemudian yang kedua, ketekunan, keuletan dan dalam usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian yang ketiga, sentiasa percaya kepada Raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaknya tidak menyombongkan dan rajin bersedekah ketika diberi harta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, bersikap jujur dan mampu memberikan yang terbaik. Oke, sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf di era modern ini? Terima kasih. Ada lagi? Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Abdurrahman bin Auf dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menjalankan agama? Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, untuk menjawab pertanyaannya Vino yang tadi bagaimana meneladani sifatnya Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama bisa kesabaran. Karena ketekunan dan keuletan dalam usaha pasti akan membuahkan hasil. Ya, seperti kayak kalau kita sabar dalam berusaha, terus bekerja keras maksimal, tidak setengah-setengah, pasti hasilnya juga maksimal. Terus yang kedua, menjadi lebih dermawan. Kita bisa kayak bersedekah, mungkin setiap hari Jumat yang setiap pagi kita lakukan itu. Terus yang terakhir bisa ada ulet, berusaha terus menerus. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fatkur, tapi sebelum itu boleh diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Abdurrahman bin Auf dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menjalankan agama? Oke, izinkan saya menjawabnya. Jadi, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari kisah Abdurrahman bin Auf. Yang pertama yaitu ketulusan dan keikhlasannya dalam beribadah. Yang kedua yaitu kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga yaitu keberanian dalam membela agama, di mana pada zaman itu Islam banyak sekali ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga bersyukur dan tidak tergoda dengan duniawi. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat belajar dari keikhlasan, kesabaran, dan keberanian serta kepedulian seorang Abdurrahman bin Auf terhadap sesama. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, luar biasa sekali. Ya, ini yang saya harapkan ya. Jadi nanti benar-benar sampai betul-betul memahami karakter Abdurrahman. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan konteks 4 tema hari ini, ada mahabbah, cinta. Bagaimana kecintaan Abdurrahman bin Auf dipertanyakan lebih memilih Allah dan Muhammad Rasulnya atau harta. Akhirnya terbukti kan Abdurrahman lebih memilih ke cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, khauf, ada perasaan takut. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, takut Abdurrahman ini bukan takut karena dapat musibah dari Allah, bukan takut karena nerakanya, tapi takut Abdurrahman nanti kalau saya kemudian menjadi orang kaya di Mekah, kemudian tanpa ada Rasulullah, ada bimbingan Islam, saya menjadi sombong, takut kemudian saya takabur atas semua yang saya miliki. Ya, khauf, ya. Jadi seperti apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Jadi takut untuk ketika kita kaya, kita takut kemudian takabur. Ketika kita kemudian sakit, kita takut tidak bisa berterima kasih. Ya, khauf. Yang ketiga ada roja, harapan. Ya, kalau sampai misalnya berdoa belum juga terkabulkan, berarti Allah punya rencana yang lebih besar terhadap kita. Bukan berarti kemudian Allah mengingkari janjinya, enggak. Mungkin belum waktunya, sampean saat ini ada yang lebih membutuhkan. Tadi harapan. Terus kita munculkan roja, harapan kepada Allah. Terus kita berpikiran positif thinking terhadap Allah atau husnudzon, bahwa Allah pasti akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita. Dari setiap ketika kita berhasil sukses, maka kita tidak mudah menjadi takabur. Ketika kita terjatuh, kemudian kita tidak menjadi down dan keluar, tapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana itu rangkaiannya nanti akan diakhiri dengan tawakal. Setelah cinta, perasaan takut dan harapan. Takut karena melakukan perbuatan yang salah, harapan bahwa apa yang kita kerjakan akan diridhoi oleh Allah. Yang terakhir, kita serahkan. Fa iza azamta fatawakal Allah. Setelah kita berusaha semampu kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baik, dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin ada persoalan yang belum? Ya? Nah ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, saya pengen ada refleksi ya, buat perbaikan diri saya. Mungkin ada teori metode yang kurang pas, nanti akan saya perbaiki. Atau mungkin sudah pas, tapi kita bikin yang lebih wah lagi di pertemuan yang akan datang dengan metode problem based learning. Mungkin ada yang ingin komentar untuk pembelajaran kali ini? Oh ya, silakan. Jadi refleksi saya untuk pembelajaran hari ini, saya menilainya itu sangat menyenangkan karena dengan metode pembelajaran seperti ini, saya merasa lebih mudah untuk paham tentang materi tersebut, di mana dari pembelajaran pada siang hari ini saya belajar tentang kisah Abdurrahman bin Auf serta penerapan khauf, roja, serta juga ada tawakal. Dan saya kira teman-teman juga bakal merasa lebih senang kalau pakai metode seperti ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke ya. Ya, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya tetap kepingin sama refleksi ya, melakukan refleksi dari pertemuan hari ini, hasil dari pemahaman hari ini. Tolong tugasnya nanti ya, yang tugas di LKPD, silakan nanti dikembalikan ke saya. Tugas sampean tinggal satu, yaitu tugas tentang refleksi diri ya. Itu nanti tugas sampean adalah bagaimana kemudian mencari titik temu atau relevansi atau kontekstualisasi dari kehidupan sampean keseharian dengan keempat tema ini. Ya, dengan keempat tema ini. Nanti kalau memang ada persoalan, kita akan diskusikan di minggu depan. Baik, itu saja biasa sampaikan. Biar ini lebih bermanfaat, berkah buat kehidupan kita, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Silakan dipimpin. Oke, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Akhirul kalam bila tudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.